Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Ikut contoh penerapan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, dalam pemilihan umum. Turunan fungsi aljabar digunakan dalam metode quick count atau hitung cepat. Yang kedua, dalam penerbangan, turunan fungsi aljabar digunakan untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, turunan fungsi aljabar dapat digunakan untuk menganalisis naik dan turunnya suatu fungsi. Turunan dapat dinotasikan dengan notasi aksen, kemudian notasi D, dan notasi Leibniz. Berikut adalah sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama adalah Y sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 5, maka turunan utamanya adalah Y aksen sama dengan 0. Kalau dari Y sama dengan 1/2, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah Y sama dengan KX, maka turunannya menjadi Y aksen sama dengan K. Dengan K adalah koefisien. Contohnya, Y sama dengan 7X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 7. Dan juga Y sama dengan min 3X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan min 3. Selanjutnya, sifat nomor 3 adalah Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 5, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 5X pangkat 5 min 1 atau 5X pangkat 4. Kalau ada Y sama dengan X pangkat 10, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 10X pangkat 10 kurang 1 atau 10X pangkat 9. Lalu yang terakhir adalah Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1. Contohnya, Y sama dengan 5X pangkat 3, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 5 dikali 3 dikali X pangkat 3 min 1 atau 15X pangkat 2. Lalu yang kedua, Y sama dengan 1/2 X pangkat 8, maka Y aksen atau turunannya adalah 1/2 dikali 8 dikali X pangkat 8 min 1 atau 4X pangkat 7. Dari sifat-sifat yang tadi, kita dapat mencari turunan dari Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 7. Dari 2X pangkat 3 yaitu 2 dikali 3 dikali X pangkat 3 min 1 dikurangi turunan dari 6X pangkat 2 yaitu 6 dikali 2 dikali X pangkat 2 min 1 ditambah turunan dari 5X yaitu 5 dan juga turunan dari konstanta 7 yaitu 0. Maka kita dapat menyelesaikan ini. Y aksen sama dengan 2 dikali 3 6 X pangkat 3 min 1 2 dikurangi 6 dikali 2 12 X pangkat 2 min 1 tidak perlu ditulis ditambah 5 0 tidak perlu ditulis kembali. Jadi ini adalah jawaban atau turunan dari Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 5X kurang 7. Mencari turunan kedua, maka dapat diturunkan dari turunan yang pertama. Jadi Y double aksen sama dengan turunan dari 6X pangkat 2, maka 6 dikali 2 dikali X pangkat 2 min 1 dikurangi turunan dari 12X yaitu 12 dan turunan dari konstanta 5 yaitu 0. Maka Y double aksen sama dengan 12 X pangkat 1 tidak perlu ditulis dikurangi 12. Begitu pula seterusnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apabila fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 5, maka
Maka F aksen 2 adalah cara pengerjaan seperti ini teman-teman. Pertama kita harus mencari F aksen terlebih dahulu. Cari F aksen X. Jadi turunan dari 4x pangkat 3 adalah 4 dikali 3 dikali x pangkat 3 min 1 dikurangi 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1 ditambah turunan dari 6x adalah 6 dikurangi turunan dari konstatan 5 0. Maka F aksen x sama dengan 12 x pangkat 2 dikurangi 4 x pangkat 1 tidak perlu ditulis ditambah 6. Setelah ini kita harus mensubstitusikan menjadi F aksen 2. Maka F aksen 2 sama dengan 12 kita ganti x nya menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 x kita ganti menjadi 2 tambah 6. Maka F aksen 2 sama dengan 12 dikali 4 dikurangi 8 ditambah 6. F aksen 2 sama dengan 48 dikurangi 8 ditambah 6. Jadi hasil dari F aksen 2 adalah 46. Maksimal turunan skala jabar dalam pembahasan soal. Sekian dan terima kasih. Salam